Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid An-Nur Futuhiyah, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Semoga pertemuan ini membawa keberuntungan, membawa keberhasilan, membawa keselamatan, membawa keberkahan, kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Insyaallah setiap jam 2 siang selama Ramadan ini kita akan mengkaji 2 kitab, yakni Kitabul Hikam dan Al-Mafatih. Itu tulisannya Kitabul Hukmi atau Hikam. Nah, kalau hukmi berarti tentang hukum, kalau hikam jamak ya, jamaknya hikmah. Jadi tentang hikmah. Jadi hikmah itu kalau Nabi mengatakan dhalatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Makanya harus dicari ya. Dan hikmah itu bisa di mana saja ditemukan ya. Hikmah itu bisa dibilang ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu bisa dibilang sesuatu yang tidak biasa ditemukan ya, dan memang sesuatu yang hilang ya, dan perlu kita cari, perlu kita temukan. Kadang hikmah itu datang dari orang yang tak disangka-sangka ya, kadang dari anak kecil, kadang dari orang gila bisa ya. Jadi hikmah itu sangat istimewa ya. Jadi ada ilmu, ada hikmah. Nah, hikmah itu ya kalau dimaknai secara bahasa biasa ya kebijaksanaan ya. Jadi kitab Al-Hikam ini, Kitabul Hikam, disusun oleh Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi beliau mendapat julukan Syekhul Islam, guru besar Islam. Beliau mendapat julukan Al-Imam ya, pemimpin umat. Beliau mendapat julukan Qutbud Da'wah wal Irsyad. Jadi pusatnya dakwah dan petunjuk. Jadi beliau ini ahli memberi nasihat, ahli memberi apa? Memberi tausiah. Beliau adalah seorang Al-Habib ya, masih keturunan Rasulullah SAW. Beliau ini bermarga Al-Haddad ya, Hadrami ya, dari Hadramaut Asy-Syafi'i, mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kita lanjutkan pengajian ini ya. Jadi dibuka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu padha matur sapa malaikah, subhanaka
kelawan Maha Suci Tuhan. La ilma ora ono ilmu iku maujud lana ketuwe kita illa ma kejaba barang alam ta kang mulang tuan na ing kita. Jadi ini para malaikat mengaku kalah ya dengan Nabi Adam ya, karena ada tes ya, karena ada tes, jadi diuji antara malaikat dengan Nabi Adam ya. Ternyata jauh lebih alim Nabi Adam ya, ilmunya jauh lebih banyak. Jadi malaikat kalah ya, apalagi iblis ya. Nah, malaikat ini mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka sa'atamni Tuhan, anta hiya Tuhan. Jadi orang kuno, zaman kuno kalau memaknai panjenengan Gusti Allah niku napa? Tuan ya. Sira pangeran niku napa? Tuan ya. Ringkes ya. Iku al alimu dat kang mudaneni, al hakimu tur kang wicaksana. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ini karena situasinya siang ya, apalagi puasa. Jadi wajar kalau ada perasaan apa? Lemas ya, ngantuk apalagi ya. Enggak apa-apa ya, ditahan ya. Ya memang benar, tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah ya, bernilai pahala. Tapi jangan dijadikan alasan apa? Ah tak ibadah terus turu terus ya. Ya ibadah itu banyak macamnya ya. Jadi kalau menuntut ilmu, apalagi hadir di majelis ilmu khusus bulan Ramadan, itu pahalanya lebih besar ya. Di satu langkah menuju majelis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah 1 tahun ya. Setahun muput ibadah itu lagi sak jangkah ya, kira dihitung pirang jangkah ya. Ya. Makanya saat Ramadan itu banyak majelis pengajian dibuka ya. Jadi kalau di pesantren ada istilah pesantren kilat Ramadanan ya. Jadi banyak dikaji kitab-kitab ya yang mungkin tidak biasa dikaji di hari-hari biasa. Ya, ada yang mungkin judul-judul baru atau ada yang kitab-kitab yang tebal-tebal itu ya. Jadi seperti akselerasi ya, percepatan ya. Nah, mungkin kalau di kampung-kampung ya banyak apa? Majelis taklim dibuka ya. Ada kultum ya, kuliah 7 menit ya. Kalau di TV-TV ada ya, banyak ya, tausiah-tausiah itu bermunculan banyak ya. Jadi memang bulan Ramadan itu untuk menuntut ilmu ya, pahalanya sangat besar sekali ya. Dan ini seiring dengan apa? Ramadan itu tempat untuk beribadah ya. Jadi panennya umatnya Nabi Muhammad itu saat Ramadan. Pahala yang didapatkan banyak sekali ya di bulan Ramadan. Jadi kalau umat terdahulu usianya panjang-panjang, orangnya kuat-kuat, ibadahnya banyak ya. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini orangnya sudah pendek-pendek ya, lemah-lemah ya. Ya, amalnya juga apa? Terbatas ya. Nah, kesempatan bulan Ramadan itu pahalanya banyak sekali ya. Untuk puasa sendiri ya, untuk puasa itu pahalanya Allah yang akan memberi ya, dirahasiakannya.
Kalau ibadah wajib ya, ibadah wajib itu pahalanya dilipatkan 70 kali lipat. Kalau ibadah sunnah itu ditulis sebagaimana ibadah wajib ya. Jadi belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Jadi istimewa, ada ibadah-ibadah lain yang apa? Tertulis ya. Tidak seperti di bulan Ramadan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi kagungane Allah Al-Hannani kang welas asih Al-Mannani tur kang akeh anugrahe. Segala puji milik Allah, zat yang maha kasih sayang dan banyak anugerahnya. Daimil ihsani kang langgeng gawe bagus, wal imtinani lan paring kanugrahan. Allah itu zat yang senantiasa memberikan kebaikan dan anugerah. Jadi Allah itu memberi sesuatu bahkan walaupun tanpa diminta ya. Alladzi yudzat taqaddasat kang suci apa mawahibuhu pira-pira peparing alladzi ane taksisi sangking dikhususake bimakanin kelawan panggonan au zamanin utawa mangsa. Jadi Allah itu pemberiannya tidak bisa ditentukan di tempat atau waktu mana ya. Jadi terserah Allah ya. Wa anil hasri lan saking diringkes fi fulanin ing dalam fulan duna fulanin ora fulan kang liya. Jadi Allah kalau memberi tidak pandang bulu ya, siapapun bisa diberi ya. Jadi tidak peduli dia pejabat atau rakyat jelata, tidak peduli dia kaya raya atau miskin papa ya, tidak peduli apa dia laki-laki atau perempuan ya. Jadi semua terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Jalla Maha Agung sapa Allah anit taqyidi sangking dibatasi apane zatan zate wa sifatin lan pira-pira sifate wa af'alan lan pira-pira penggawene. Jadi Allah ini tidak bisa dibatasi, tidak bisa dijajaki apalagi ya, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Jadi Allah itu tunggal dalam zat, sifat dan af'al ya. Allah itu ya hanya Allah saja yang memiliki zat yang tidak sama dengan lainnya. Hanya Allah saja yang memiliki sifat khusus ya. Untuk yang lain tidak bisa menyamai ya. Hanya Allah saja yang punya perbuatan yang tidak bisa disamai oleh yang lain. Fasubhanahu monggo kelawan maha suci Allah kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Huwa utai Allah iku fi sya'nin ing dalam tingkah. Jadi maha suci Allah, Allah itu setiap hari selalu dalam kesibukannya ya. Makanya jangan mengira wah Allah itu sedang apa ya. Gusti Allah niku mboten sare ya. Jadi jangan dikira apa Allah itu wah nganggur-ngangguran ya. Allah itu tidak ada kegiatan apapun ya. Allah itu senantiasa apa? Mengatur makhluknya. Allah senantiasa apa? Memberi bimbingan ya, memberi keputusan dan sebagainya ya. Ya. Ahmadu muji sapa ingsun ing Allah hamdaman kelawan mujine wong gharqa kang kerem sapa man fi birrihi la wasab ing dalem kebagusane
man. Nak fi barri berarti ing dalam daratane Allah ngoten ya. Di aku jadi seorang musonaf ini ya, Kiai musonaf. Aku memuji Allah dengan pujian orang yang tenggelam dalam kebaikannya. Fa'tarofa nuli ngakoni sopoman bil ajzi kelawan apes anil qiyami kelawan anil qiyami saking jumenengi bisyukrihi kelawan nyukuri Allah. Jadi orang tersebut yang telah tenggelam dalam kebaikan anugerah Allah ya, dia terus mengakui bahwa dia lemah untuk melaksanakan syukur terhadap Allah ya. Wa an ayyakturo lan sangking yen toh kuwasa sapa man hu ing syukri haqqa qadrihi kelawan saknyatane kuasane syukri ba'dal ityani dalam sause negani bihasabit taqati kelawan milang-milang kekuatan wal imkani lan kongang. Jadi dia merasa tidak mampu ya, untuk memenuhi hak pujian secara maksimal ya. Nah tentunya dia hanya mampu sebatas kekuatannya saja, sebatas kemungkinannya saja ya, untuk bisa memanjatkan puja-puji syukur. Allah itu sudah menyatakan ya, kalau mau bersyukur akan saya tambah-tambah kenikmatan. Jadi sebaliknya kalau kufur ya, kalau tidak mau bersyukur diancam azab yang pedih ya. Jadi orang bersyukur itu hakikatnya dia menetapkan kenikmatan itu dan menambah kenikmatan itu. Kalau orang kufur nikmat berarti kenikmatannya akan dicabut ya, kenikmatannya akan diganti dengan azab. Nauzubillah ya. Wassalatuhu utawi rahmat ta'zimi Allah wassalamuhu lan keselamatane Allah iku ala khiyaratihi muga ing atase pilihane Allah min khalqihi saking makhluke Allah wal mab'uthi lan wong kang diutus bi khairil adyani kelawan luweh baguse pira-pira agama. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada makhluk pilihannya yang diutus dengan membawa agama yang terbaik ya, agama Islam. Sayyidina hiya bendoro kita wa maulana lan tegese bendoro kita Muhammadin hiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fi kulli hinin ing dalam saben-saben wektu wa awanin lan mangsa, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat salam juga tercurah untuk keluarganya, sahabatnya di setiap waktu ya. Amma ba'du, anapun ing dalam sause basmalah terus ya, basmalah hamdalah salawat salam. Fa inni mongko sak temene ingsun bi'aunillahi kelawan pitulunge Allah iku qad azamtu teman-teman nejo ingsun ba'da anistakhartu dalam sause yen to amrih pilihan bagus ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Jadi Kiai Musonef setelah memanjatkan basmalah, hamdalah, sholawat salam, kemudian beliau mengucapkan muqaddimahnya ya.
saya berdasarkan pertolongan Allah ya, memiliki niat kuat. Jadi memiliki niat untuk menyusun kitab ini, yakni setelah meminta dipilihkan oleh Allah ya. Jadi beliau istikharah. Ala taqi di kalimaten ing atase mbundeli pira-pira kalimah. Wa amsalin lan pira-pira perumpamaan. Wa biyatin lan pira-pira bait. Taridu kang tumeka apa kalimat alaiya ing atase ingsun enda tadzakkuri ing dalem nalikane ngeling-eling wal mudzakarati lan mudzakarah musyawarah. Jadi beliau ini punya niat kuat untuk menyusun kitab ini, kemudian beristikharah agar bisa mengikat kalimat-kalimat ya, mengikat perumpamaan ya, mengikat bait-bait ya, nadham-nadham yang nanti bisa dijadikan satu kitab ini ya, bisa untuk pengingat-ingat ya, bisa untuk apa? bahan diskusi dan sebagainya. Arju ngarep-ngarep ingsun al-intifa'a ing ngalap manfaat biha kelawan kalimat fit dunya dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Saya mengharapkan bisa mengambil manfaat dari kalimah-kalimah tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Pokok jarratu lan teman-teman murniake ingsun al asma ing sejo ala hadzal amri ing atase iki perkara miroron kelawan bola-bali. Falam tatimma mongko ora sampurna apa al azmatu sejo walam tangful lan ora nerus apa al himmatu cita-cita. Jadi beliau ini asalnya punya niat kuat untuk melaksanakan penyusunan kitab ini ya, tapi tak kunjung berhasil ya. Jadi keinginannya ya, cita-citanya ini, keinginan dan cita-citanya ini apa? Belum terlaksana lama ya. Nah, itu karena ada sebabnya ya, karena sebabnya. Nah, sebabnya ini wasababu utawi sebabe fi dzalika ing dalam mengkono-kono falam tatimma ba'da sabil qadri ing dalam sause dhisik takdir iku ihtiqarun nafsi inone nafsu wal ittikalu lan tetanggenan alal hifdzi ing atase apalan wa darsi lan deres ya, atau pelajarannya. Jadi beliau ini asalnya mengandalkan apa? Mengandalkan hafalannya, mengandalkan belajarnya ya. Dia berpegang pada nafsu ya. Nah, di samping kitab ini asalnya belum bisa tersusun karena tentunya tidak lepas dari takdir ya. Jadi semua memang bermuara pada takdir ya. Jadi beliau selalu ingat itu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma inni nulis sak temen ingsun." Iku lamma raaitu dalam nalikane ningali ingsun. Anni ing sak temen ingsun. Iku nasi tulali ingsun. Min dzalika syai'i saking mengkono-mengkono atau min dzalika saking mengkono-mengkono mulai kalimah nih kok, kalimat asyai'a ing suwiji-wiji al-katsira kang akeh alam yabqalan ora tetep minhu sang dzalik illal qalilu kejaba apa sithik al-yasiru kang banget sithike. Jadi beliau ini kemudian berangan-angan ya, beliau menganalisa bahwa beliau itu melupakan banyak hal ya. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali hanya sedikit ya.
Di beliau ini kan asalnya mengandalkan dirinya ya untuk menyusun kitab ini ya. Padahal itu kan keliru ya. Harusnya apa? Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah lah yang memberi apa? Petunjuk ya, memberi kemampuan. Wa ra'aitu lan ningali ingsun al hajata ing butuh fi ba'dil ahyani ing dalam sebagian pira-pira mangsa tad'u halenare apa hajah ni ingsun ila ma maring barang dakhala kang mlebu apa ma tahta dairatin nisyani ing dalam ngisore ubengane lali. Di beliau ini senantiasa menganalisis ya, beliau senantiasa apa? Mengoreksi ya, introspeksi ya. Jadi beliau mengingat ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan sementara dia lupa akan semua itu ya. Jadi banyak ilmu yang harus ditulis tapi dia karena mengandalkan dirinya menjadi apa? Menjadi seakan-akan tidak bisa melaksanakan semua itu ya. Nah, ini awal-awal sebelum menyusun kitab ini ya. Tapi nanti akan ada pertolongan ya. Jadi memang semua harus bermuara dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa waqaftu lan ningali ingsun ala kalamin ing atase dawuh Syekh kedua Syekh Ibnu Arabiyyin ya Syekh Ibnu Arabi hasilu kang utawi hasile kalam iku annal insana sak temene menungso iku taridu tumeka alaihi ing atase insan apa al asya'u pira-pira perkara fi nihayati talabi ing dalam katoke luru. Jadi beliau kemudian teringat ya, beliau kemudian meneliti ya, khususnya petuah dari Syekh Ibnu Arabi ya. Ini termasuk tokoh ulama sufi ya, termasuk ya pakar ya, khususnya tentang kewalian ya. Yang bagi sayukjo lahu kedua insan apa ayyak tania yen toh nemen-nemeni sapa insan bihifdhiha kelawan ngreksa asya li'annahu krana sak temene insan iku saufa yahtaju bakal butuh sapa insan ilaiha maring asya fima ing dalam barang ba'du kang ing dalem sause taritu wa ma waradat lan ora tumeka apa asya illa lidzalika jebok krono mengkono-mengkono. Jadi ya mulai saufa niku saufa. Jadi orang itu pasti akan membutuhkan sesuatu ya. Jadi walaupun kelihatannya belum butuh, nanti pasti akan membutuhkannya ya. Makanya seandainya dia punya suatu hafalan ya, suatu ilmu, ya, suatu keahlian, maka dia harus bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh untuk menekuni itu ya, nanti suatu saat dia pasti akan membutuhkannya lagi ya. Fa inda dzalika mangko dalam sause mangko ing dalam nalikane mengkono-mengkono mulai nika mulai dhuwur nggih digoleki nggih marjeke. Fa inda dzalika mangko dalam nalikane mengkono-mengkono mulai nika lamma raaitu sammamtu nurusake ingsun ala taqyidi ma ing atase mbundeli barang yakturu kang kumrentek apa ma fil bali ing dalam ati. Jadi beliau ya Kiai Musonef kemudian berhasrat ingin mengumpulkan sesuatu yang berada dalam hatinya. Jadi ada ilmu, ada hikmah,
ada petuah-petuah ya. Ada hal-hal yang harus dihimpun kembali untuk disajikan dalam satu kitab. Wa ilaihi lan maring niki mulai mani mayak turu udhifu ngumpulake ingsun nyendhekake ingsun insyaallah mun ngersakake sapa Allah taala hale maulur sapa Allah ma ing bareng yakunu kang ana apa ma fil istiqbali dalam zaman istiqbal ya, masa depan ya, masa yang akan datang. Mustasnian hale wong kang njabakake bimasyiatillahi kelawan kersane Allah taala hale maulur Allah annafidati kang nerus. Jadi beliau kemudian menyandarkan segalanya kepada Allah. Beliau menggantungkan keinginannya ya dipasrahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa mufawwidan lan pasrah ilaihi maring Allah, wa mutawakkilan lan tegese pasrah alaihi ing atase Allah, wa raghiban lan demen fima ing dalam barang ladaihi kang ing dalam ngersane Allah, wa mu'tasiman lan cecekelan bihi kelawan Allah. Jadi beliau ini dengan sepenuh hati menyerahkan segalanya kepada Allah ya. Beliau tawakal kepada Allah ya. Beliau menginginkan segala sesuatu yang memang benar-benar nanti dianugerahkan kepada Allah ya. Beliau benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengandalkan apa? Dirinya, apalagi hawa nafsunya ya. Otak-atik pikirannya tidak ya. Berarti ini nanti menjadi ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi beliau hanya pelaksana lapangan ya. Beliau hanya apa? Perantara. Jadi memang hakikatnya petunjuk itu dari Allah ya. Jadi ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada ayat Qur'annya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila shiratin mustaqim. Wa man anta sapa wonge iku ya'tasim cekelan sapa man billahi kelawan Allah faqad hudiya mongko teman-teman dituduhi sapa man ila shiratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Tsumma inni nulis temne ingsun iku olimu aweh waro ingsun akhon ing sedulur pakofa kang ningali sapa akhon alama ing sebarang huna kang dalam kene kitab. Jadi beliau ini kemudian memberitahukan kepada temannya ya untuk mempelajari kitab ini ya. Jadi setelah kitabnya jadi kemudian sharing pada temannya ya, cross check pada temannya ya. Istilahnya mungkin ada usulan, mungkin ada pendapat dan sebagainya ya. Sebab ada riwayat ya mengatakan kalau Habib Abdullah Al-Haddad ini buta ya. Jadi beliau buta tapi ilmunya sangat luas sekali ya. Beliau menjadi rujukan semua ilmuwan ya. Jadi banyak para ulama yang mengambil ilmu dan hikmah dari beliau. Jadi beliau ini mata zahirnya ya tidak melihat, tapi mata batinnya tajam sekali ya, tembus ya. Jadi beliau ini termasuk wali kutub ya.
Fara'a nuli ningali sapa akhon ya fihi dalam ma muqarabatan ing marki likalami ahadin maring dawe wong suci lafdzon ing dalam lafale wa maknan lan maknane. Jadi setelah diberikan pada temannya untuk diperiksa ya, untuk di cross check ya, untuk dijajaki ya dengan karya-karya orang lain ya, ternyata ada kemiripan ya. Nah, padahal beliau ini kan tadi buta ya, dia kan menyusut dengan sendiri ya, tidak mencontek orang lain ya, tidak belajar dari orang lain dulu, tidak ya. Ya, berarti ini semakin menegaskan bahwa yang beliau tulis ini yang beliau karang ini, yang beliau susun ini adalah murni dari dirinya, yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, seperti kalau Nabi Muhammad itu punya sifat ummi ya. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang Nabi Muhammad tidak pernah makan bangku sekolahan ya. Nabi Muhammad disuruh menulis ya tidak akan bisa ya. Apalagi suruh membaca, tidak pernah bisa ya. Membaca tulisan tidak pernah ya. Nah, itu semakin menegaskan bahwa Al-Quran, bahwa hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu murni dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi Muhammad sama sekali tidak bisa membaca tulisan, menulis tulisan, apalagi mempelajari karya-karya orang lain ya. Jadi sifat umminya Nabi Muhammad ini justru menjadi keistimewaan bagi beliau. Nah, kalau orang biasa, aku tak melu-melu umi ya, aku tidak mau belajar membaca menulis ya, nanti akan buta huruf ya. Kalau orang buta huruf ya akan ketinggalan zaman ya. Ya, orang tidak mau belajar ya akan tertinggal ya. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya. Gaptek istilahnya ya, gaptek ya udah terlindas zaman ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono muqarabah iku waqa'a tumiba apa dzalik bitariqil muwafaqati kelawan dalan nyocoki ilaisa krana ora ana iku bi khafin kelawan samar apa annaman sak temene wong asbata kang netepake sapa man kalama ahadin ing dawe wong suci walam ya'zu lan ora bangsaake sapa man hu ing kalam ilahi maring ahad iku annahu sak temene man iku sarikun wong kang nyolong al-ghasibun utawa wong kang ghasab. Jadi ini terjadi secara kebetulan ya. Kebetulan ada yang mirip ya, kata-kata yang Kiai Musonaf susun dengan kata-kata orang lain kebetulan ada yang mirip ya, kebetulan saja ya. Jadi beliau tidak mencontek, tidak ya. Beliau sekali lagi tidak memalsukan karya orang lain menjadi diakui karyanya, bukan ya, bukan seperti itu. Karena apa? Karena kalau orang ingin mengambil sesuatu dari orang lain itu kan kalau mau aman harus disertakan mungkin catatan kaki ya, footnote ya. Misalnya si A berkata seperti ini ya, atau ini diambil dari penjelasan si A ya, dari buku si A, kitab si A dan sebagainya. Nah, kalau ada keterangan yang jelas itu berarti dia tidak tidak istilahnya menjiplak ya, tidak mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya ya. Ya. Jadi beliau ini sekali lagi beliau murni ya menulis ini. Nanti kalau ada kata-kata yang mungkin mirip dengan kata-kata orang lain, lah itu kebetulan saja ya.
Wakilahuma utawi karo-karone sarik au ghasib iku qabihun jember. Wa hadza utawi iki mangsa iku awanul ibtidai mangsane kawitan. Aslaha kang mugi-mugi bagusake sapa Allah an-niyata ing niat wa saffa lan bersihake sapa Allah at-tawiyata ing ati. Jadi beliau ini saking bersihnya hatinya ya, saking kuatnya niatnya, jadi apapun yang beliau karyakan itu apa? Minta petunjuk Allah ya. Jadi beliau sama sekali tidak ada upaya untuk apa? Menjiplak dan sebagainya ya. Ya. Saya kira cukup ya. Saya mau cerita ya. Ini kebetulan ada putranya ini, Mas Zeta Akmalfaya. Zeta Akmalfaya ini putranya Mas saya, Mas Muhammad Itqan Mufti yang kemarin baru saja wafat itu ya. Itu dulu pernah menulis ya semacam buku ya, buku untuk pelajar ya berbahasa Arab ya. Itu sudah jadi. Kemudian dijiplak orang lain ya. Karyanya itu diganti pengarangnya ya. Nah, kemudian kok bisa ketahuan gimana ya? Beliau ini jalan-jalan ke, ini menyebut toko nggak apa-apa ya, toko besar, toko buku Gramedia. Loh, ini kok seperti tulisan saya, karya saya ya, ada tulisannya, ada gambarnya. Loh, kok persis, tapi ini kok namanya kok teman saya. Ya, diusut ternyata apa? Memang menjiplak ya. Jadi punya keuntungan sampai puluhan juta ya. Jadi menjiplak karya itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya. Nah, itu sekedar pengalaman saja ya. Kita lanjutkan untuk kitab satunya Al-Mafatih. Jadi kitabnya ini ringkas ya, padat, berisi ya. Jangan memandang wujudnya ya, tapi apa? Ya semoga kemanfaatannya, keberkahannya fitnah dunia akhirat. Jadi seperti buku saku ya, ini banyak sekali manfaatnya ya. Judulnya Al-Mafatih. Al-Mafatih itu apa, Kang? Ya, jamaknya miftah ya, kunci. Jadi kalau punya kunci akan bisa apa? Membuka segalanya ya. Punya kunci surga ya bisa membuka surga. Punya kunci kebaikan bisa membuka apa? Segala kebaikan ya. Kita buka ya, langsung ya. Halaman yang bisa dimaknai halaman 2 ya. Karena halaman pertama itu cover dalam ya, ada cover luar toh. Jadi ada judul ya. Nah, ini isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah bisa memaknai semua ya. Bismillah kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam donya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalam akhirat. Beloko dengan nama Allah yang maha pengasih ya, dunia maupun akhirat, dan yang maha penyayang di akhirat saja. Kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Kalau Rahman ini berlaku untuk orang mukmin dan orang kafir ya, berlaku untuk di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim khusus hanya untuk orang mukmin dan khusus di akhirat. Ya. Alhamdulillah utawi sakabehane puji ikulillahi kagungane Allah, hamdan kelawan puji temenan, muafian kang nuhoni lini amihi maring pira-pira nikmate Allah, mukafian
tur kang nyukupi limazidihi maring tambahane Allah. Segala puji kepunyaan Allah dengan pujian yang memenuhi segala kenikmatannya dan mencukupi segala tambahan kenikmatannya. Wassalatu utai tambah rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muka ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa junudihi lan bolo tentorone Kanjeng Nabi. Jadi sholawat beserta salam. Sholawat itu rahmat ta'zim. Sholawat itu kasih sayang Allah yang disertai pengagungan. Jadi ada yang mengatakan kalau untuk Nabi Muhammad itu berarti rahmat ta'zim ya. Jadi kalau sholawat kan kadang ada yang untuk keluarganya ya, ada yang untuk sahabatnya, bahkan untuk pengikutnya ya, untuk semua umat ya. Berarti sholawat ini bermacam-macam ya, dari segi maknanya bermacam-macam. Jadi ada yang meringkas kalau dari Allah itu berarti memberi rahmat, kalau dari malaikat berarti memohonkan ampunan, kalau dari manusia berarti apa? Memanjatkan doa. Jadi kata-kata sholawat ya. Sholawat wahada utawi iki iku ma barang istaddat kang dadi banget ilahi maring ma apa hajatur raghibina kebutuhane pira-pira wong kang demen fi ma'rifati tafsiri suratil Fatihati dalam ngawruhi tafsir surat Fatihah. Jadi kitab kecil ini ya atau risalah ini sekali lagi jangan dilihat bentuknya ya, mungil ya. Jadi kalau istilahnya cabai itu apa? Cabai rawit ya. Jadi kecil tapi apa? Cespleng ya. Pedasnya mengalahkan semua cabai ya, cabai-cabai yang lain. Jadi kitab ini disusun karena ada kebutuhan yang amat sangat ya. Kitab ini membahas diantaranya yang pertama tentang tafsir surat Fatihah dan ada pembahasan-pembahasan yang lain ya. Wal asya'ilan piro-piro perkara lima kutu barang foilat kang diagawe apa asya lahu kutu ma wal asyati lan pira-pira tanda mingkulidain saking saben-saben penyakit wal mustajabati lan pira-pira perkara kang disembadani doa yang dalam donga. Jadi ini membahas tentang sesuatu yang nanti bisa digunakan sesuai niatnya ya. Jadi misalnya ada air zam-zam itu sesuai niatnya, misalnya ada Al-Quran dipergunakan sesuai niatnya dan sebagainya ya. Termasuk di sini juga dikupas tentang obat segala penyakit ya. Jadi ada banyak obat-obat yang bisa bermultifungsi ya. Obatnya satu tapi bisa untuk mengobati banyak hal ya. Kalau dalam keterangan Nabi ya itu banyak ya, sesuatu yang bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Apa mungkin satu obat untuk banyak penyakit? Ya mungkin saja ya. Karena yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi obat itu hanya lantaran, ya. Di sini juga dibahas tentang hal-hal yang mustajab, ya. Jadi doa-doa yang mustajab yang bagaimana, orang-orang yang doanya mustajab bagaimana, ya. Dan hal-hal yang nanti ya mustajab, ya. Itu yang bagaimana, ya. Alladzi hiya ma, ya, allafa kang nganggit hu ing alladzi sapa al faqir wong kang banget butuhe ila fadli wa rahmati rabbih, bisa, ya, maring anugrahe lan rahmate pangerane al faqir al mughni kang nyugihake. Ahmad Akram, ya Ahmad Akram Ibnu Ahmad Maktum kang dadi putrane Syekh Ahmad Maktum Ibnu, ya, Ibni Zainil Abidin kang dadi putrane Syekh Zainul Abidin As-Samarani kang bangsa Semarang, Al-Indonesi kang bangsa Indonesia. Jadi tidak usah kemana-mana, ya, mencari penyusun kitab ini, ya. Jadi nama Ahmad Akram ini pemberian dari kakek saya, Mbah Muslih, ya. Mbah Muslih itu waktu masih hidup dulu, ya, itu berpesan pada ayah saya, Syekh Ahmad Maktum, ya, nanti anakmu berilah nama Ahmad Akram, ya. Alhamdulillah, ya, lahir, ya, di untuk nama itu memang mengandung doa, bisa, ya, tafaul juga bisa, ya. Semoga menjadi doa yang terkabul, ya. Jadi ini diambil Semarang karena Semarang itu ibu kota Jawa Tengah, ya, ya, ibu kota provinsi, ya. Jadi Indonesia sebagai identitas, ya, kita berada di wilayah Asia, ya. Jadi tidak saya ambil Meranggen karena Meranggen itu desa, ya, desa. Mungkin bisa bertanya-tanya, ya. Tapi namanya Semarang, no, orang kan nggak akan paham, ya. Semarang karena termasuk kota besar, ya. Semarang itu pernah menjadi kota terbaik keempat di dunia, ya. Di Semarang dulu pernah menjadi pusat perdagangan, ya, ya. Jadi zaman penjajahan dulu, ya, dan sebagainya. Nah, ini Indonesia, ya, Indonesia. Kalau Indonesia tanah air kita, ya. Jadi pentingnya hubbul waton, ya. Pentingnya apa? Nasionalisme, ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengakui apa tanah air kita, ya. Jadi jangan nanti terlalu apa membesar-besarkan sukunya, ya, atau partainya, ya. Tapi tidak ingat bahwa kita berada di negeri tercinta, ya, Indonesia. Jadi jangan orang itu mengunggulkan agamanya, ya, bahkan alirannya, ya. Dia menganggap semuanya itu neraka, semuanya itu sesat. Dia sendiri, ya, golongannya sendiri yang masuk surga, itu berbahaya. Jadi Indonesia ini sudah baik, ya, sudah tertata, ya, mari kita jaga, ya. Jadi agama tetap ditegakkan, negara tetap diberlangsungkan, ya. Jadi jangan sampai atas nama tertentu atau karena pengaruh tertentu mengorbankan banyak hal, ya. Jadi kalau negaranya aman, kalau negaranya terjaga, nanti semua aktivitas bisa berjalan lancar, ya, normal, ya. Jadi mau beribadah juga nikmat, mau bekerja juga bisa, ya, mau apa saja,
Ya, tidak ada gangguan ya. Jadi kalau Indonesia itu memang tidak sebegitu terkenal ya. Bahkan Jakarta dengan Bali itu lebih terkenal apa? Bali ya. Ya. Jadi kalau di dunia internasional itu kamu dari mana ya? Dari Indonesia, oh, orang ngerti ya. Seperti saya juga pernah ke salah satu negara ya di Timur Tengah. Indonesia itu mana? Orang ngerti, orang ngerti. Tapi kalau orang mengatakan Bali, orang ngerti ya. Di Pulau Bali ya. Makanya ada yang mengatakan apa? Bali itu saking indahnya ibarat apa? Potongan surga ya. Dulu Raja Arab Saudi ya, beserta rombongan itu sampai menginap di Bali ya. Oleh dubesnya waktu itu ya, mengatakan bahwa Bali itu indah, Indonesia itu indah. Jadi sekelumit gambaran surga ya. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.